Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ada beberapa peristiwa ketika Yesus melakukan mukjizat, memang dia berdoa. Begitu juga ketika dia membangkitkan Lazarus, itu di dalam kemanusiaannya. Tapi coba lihat di Markus 5 ayat 28. Itu cerita itu ketika Yesus sedang berjalan pada satu tempat, kemudian ada seorang perempuan yang sudah pendarahan berpuluh tahun kalau nggak salah ya. Sudah lama dia bertahun-tahun perempuan ini pendarahan. Kemudian dalam imannya, dalam kesesakan begitu banyaknya orang, dia hanya mengucapkan, kalau aku bisa memegang ujung jubahnya saja, jumbainya yang ada, ujungnya saja, itu maka aku akan sembuh katanya. Dan itu Yesus tidak tahu loh dalam cerita itu. Itu dia nggak tahu, artinya dia nggak ada izin kepada Yesus. Jadi kondisinya itu karena ramai, dan memang Yesus sama sekali tidak mengenal perempuan ini, tidak tahu perempuan ini akan menyentuh jubahnya ini. Kemudian dia sentuh, dia sembuh di Markus 5 ayat 28 dan seterusnya. Kemudian ketika dia sentuh, kemudian Yesus berkata kepada muridnya, siapa yang menyentuh aku? Ada tenaga, ada kekuatan yang keluar dari tubuhku. Itu Yesus nggak meminta kepada Allah loh. Jadi dari dalam diri Yesus itu pun itu sudah ada kekuatan. Buktinya perempuan itu ketika dia beriman menyentuh ujung jubahnya saja, ujungnya ujungnya, dia sembuh. Dan Yesus mengatakan ada yang keluar, tenaga atau kuasa dari diri dia, ada kekuatan yang keluar dari tubuh dia. Maka dia bertanya kepada muridnya. Kemudian muridnya bilang, ini ramai, banyak orang yang menyentuhmu katanya. Tidak, tapi ada orang yang membuat sehingga ada keluar kekuatan dari tubuh dia. Itu dia nggak ada berdoa, saya jamin itu tidak ada dia berdoa. Jadi di dalam dirinya, tubuhnya itu ada kuasa, ada kekuatan. Tetapi ketika dia berdoa, dia juga kedatangan Yesus, dia memberikan teladan. Jadi ketika dia berdoa, dia memberi teladan kepada para muridnya ketika dia menghendaki segala sesuatu, supaya hal itu juga yang menjadi contoh kepada muridnya. Dia minta kepada Allah, dan itu di dalam natur kemanusiaannya, dalam natur ilahinya. Ya itu contohnya tadi, ketika bagaimana seorang perempuan yang sudah pendarahan beberapa tahun hanya memegang ujung jumbainya, dia bisa sembuh karena imannya, dan ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Itulah di dalam keilahiannya tanpa dia berdoa kepada Allah. Bentar, saya boleh masuk sedikit nggak ini? Iya, silakan Bunda Uni. Silakan. Silakan. Jadi saya mendengarkan panjang kali lebar penjelasan abangku ini ya tentang Yesus yang jubahnya bisa memiliki kekuatan. Ada pertanyaan? Bukan jubahnya. Iya. Tapi iman dari perempuan ini sehingga ada tenaga yang bisa keluar dari tubuh Yesus. Artinya ada kuasa yang keluar dari tubuh dia tanpa Yesus berdoa. Itu bang. Pertanyaan saya ketika dia bertanya siapa yang menyentuh jubahku, kok dia nggak tahu sebagai Tuhan ada yang menyentuh dia bang? Kalau tidak ada penjelasan di dalam Alkitab, saya nggak mau mengarang bebas. Ini dia kenapa dikatakan Yesusnya aneh gitu. Dia punya kekuatan dalam dirinya, tapi dia nggak tahu siapa yang menyentuh jubah dia. Ya itu gitu loh. Itu gaya bahasa Yesus yang nggak perlu kita harus bernarasi dengan mengarang bebas. Ya itu gaya bahasa Yesus. Saya gitu loh bang. Saya mengajak Anda untuk berpikir. Kalau memang dia memiliki kekuatan dalam dirinya, masa dia bertanya siapa yang menyentuh dia? Dia kan Tuhan, masa dia nggak tahu? Kita nggak bisa mendalami itu apa yang ada dalam isi pikiran Yesus karena nggak ada tertulis di dalam Alkitab. Apakah memang seperti itu gaya bahasanya? Bagus. Iya. Berarti Anda tidak paham isi pikiran Yesus ya. Sekarang saya tanya kepada Anda. Yesus turun ke dunia itu, iya, Yesus turun ke dunia itu, dia ingin diapakan oleh umatnya? Diikuti, dijadikan Tuhan, atau diapakan? Coba Anda kan tidak tahu tuh pikiran Yesus. Uneriva. Kalau terkait dengan pertanyaan Anda, saya paham ada penjelasannya di Alkitab. Saya cuma ngomong sendiri loh, satu-satu dong. Saya ngomong sama siapa ini? Satu-satu Bang. Silakan dulu Bang Riko. Saya lagi ada kegiatan juga. Silakan. Last medan ya. Oke. Last medannya sebentar ya. Ini saya cuma menanggapi tentang tadi Uneriva bilang kan. Yesus nggak tahu. Enggak loh, brother. Saya itu mau satu-satu. Saya dengan Silas Medan itu belum selesai. Narasi dia panjang, harus saya harus reaksi. Bentar dulu brother. Enggak, saya itu berbicara dengan satu orang. Tidak mungkin orang lain bisa mewakili pikiran si Lasmedan. Mungkin. Kecuali Anda ingin menjawab pertanyaan saya yang saya arahkan kepada Lasmedan.
Nah, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena itu narasi yang dibawa sama Lasmedan, bahwa Yesus memiliki kekuatan di dalam dirinya. Padahal ada ayat dalam Bible yang dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu perkataan Yesus. Tiba-tiba Lasmedan mengatakan Yesus memiliki kekuatan dalam dirinya. Yang benar tuh yang mana sebenarnya? Perkataan Yesus sendiri Bisa atau nggak? asumsi dari Bisa nggak saya Lasmedan? Kan begitu. Bisa nggak saya tanggapi? Bisa nggak saya Ya, tanggapi? mau menanggapi yang mana? Saya mau diskusinya tuh TikTok yang jelas ya. Saya bicara jangan dipotong dulu. Anda bicara saya tidak potong. Dari tadi saya Gimana diam. mau menanggapi? Mana Kan yang saya mau tanya ditanggapi? bisa nggak ditanggapi? Yang mana yang mau ditanggapi biar saya tahu? Ya, yang tadi itu yang Uni Arifah ngomong itu. Yang mana? Coba yang tadi, mana? Yang tadi barusan itu. Ulangi dulu lah, brother. Ampun, pakai ulang-ulang apa? Berarti Anda nggak tahu apa yang mau Anda tanggapi dari saya. Kalau Anda tahu yang mau ditanggapi, pasti Ya Anda kan bisa saya mengulangi. dengar. Ya apa? Yang di Coba pertama ini. kan Anda bilang kan, Yang mana? Yang mana? Yang mana? yang tadi kan Uni Arifah bilang kan nggak ada kekuatan. Maksudnya apa? Yang bilang tidak ada kekuatan siapa? Saya Tunggu, sebagai dengar umat dulu. Islam. Nah, inilah Anda udahlah salah paham, ngotot lagi ini menanggapi. Belum apa-apa lagi MU udah mulai melawak. Saya tidak pernah mengatakan Yesus tidak punya kekuasaan. Ingat ya, kami kalau umat Islam menolak bahwa para nabi memiliki kekuatan, maka kami tidak mengimani rasul-rasul memiliki mukjizat. Semua para nabi memiliki kekuatan. Elia saja, mayatnya, tulangnya saja tersentuh mayat orang lain bisa hidup itu mayat. Apakah Elia adalah Tuhan? Punya kekuatan sendiri? Para nabi itu punya kekuatan karena mereka punya mukjizat. Itu bukan hal yang aneh. Kami bisa menjelaskan hal itu. Contoh, tongkat yang dipegang oleh Musa bisa membelah laut. Tunggu. Ini sudah, Jadi tolong sudah jangan melebar dipelintir kemana? perkataan Tadi kan- saya loh, Rivo. Rivo, Bukan, jangan dipelintir perkataan bukan. saya. Tidak ada yang melintir kan, saya mau bilang mau Bukan saya tanggapi bilang apa Nabi yang tidak punya dia kuasa. tadi. Nabi punya kuasa lah, dikasih kuasa oleh Tuhan. Susah juga mau jelaskan sama Uni Arifah ini, susah juga ya. Mana yang mau dijelaskan, brother? Biar saya paham. Jadi saya TikTok dengan Anda. Perkataan tadi saya yang mana yang mau iya. ditanggapi? Perkataan bahwasannya Yesus itu tidak tahu. Iya, Ada yang tidak menyentuh tahu siapa juga. yang menyentuh dia. Itu coba silakan. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke diri Yesus itu sendiri. Yang pertama, ya kan dia itu sebagai manusia. Dan yang kedua, dia itu juga Allah atau ilah yang punya kuasa segala-galanya. Ya mungkin yang Brother, dia- sebagai manusia atau sebagai Allah? Yang mana ini? kan dia ada dua donatur. Pada Ngerti saat nggak? dia manusia, dia juga Allah gitu. Bagaimana mungkin Itu pada saat dia bersama-sama. adalah manusia, dia adalah Nah, Allah? sekarang begini. Pada saat dia menjadi Sekarang manusia, dia memiliki sifat kealahan, begitu? Duh gimana ya cara jelasinnya? Duh gimana nih ya? Lah iya, kan memang dia itu sendiri. Nah, ketika dia makan ikan goreng, kemana sifat kealahannya? Aduh. Ada susah menjelaskan ini, susah. Bukan susah dijelaskan, Ingat, memang Bu. takkan terjelaskan Bu, karena dengar ini dulu, Bu. unlogic. Bu, Ini bertentangan karena dengan apa? akal sehat. Analoginya, akal Ya sehat ini tidak akan ibu pernah yang bisa kurang kalian akal jelaskan sehatnya. karena ini unlogic. Paham nggak? Ini sama seperti kalian mengatakan ngomong ya. batu besar itu adalah batu yang kecil saat bersamaan. Itu unlogic. Aduh, bisa dijelaskan sama. Makanya kami itu berpikir begini. Kalian itu kenapa sih nggak mau mengakui atau nggak mau mengerti akan dua donatur? Donatur penyumbang keuangan bang ya. Donatur lah nggak tuh. Saya tunggu abang menjelaskan 5 menit. Saya diam. Kan ada dua, ada keilahiannya, juga ada kemanusiaannya. Bisa nggak kalian pahami? Sekarang begini, kalau seandainya dia menampakkan dirinya secara utuh, ya tidak melalui manusia, tidak melalui siapa-siapa, apakah sanggup mata kita untuk melihatnya? Ya, dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16 dia tidak terhampiri, tidak bisa dilihat karena memang tidak ada mata yang bisa melihat dia. Memang betul. Pertanyaan saya, ketika tidak ada mata yang bisa melihat dia, tiba-tiba dia bisa dilihat. Mana yang betul sebenarnya sifat Tuhan Anda ini? Bisa dilihat atau tidak bisa dilihat? Ya, memang bisa dilihat secara manusia. Yaitu Pada Yesus waktu bisa Kristus. dilihat itu, Kan dia banyak manusia orang atau yang Tuhan? lihat tuh. Iya, waktu dilihat itu dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan?
Kamu ngerti nggak? Dua donatur itu makanya kan itu bersama-sama. Dua natur adalah ajaran bapak-bapak gereja kalian yang dijuantahkan dalam istilah hypostatis union. Siapa bilang? Dan ajaran ini tidak pernah ada dalam Bible. Tunjukkan satu ayat yang melandasi hypostatis union. Maksudnya? Tunjukkan ayat, istilah Saya- dua natur itu adalah istilah bapak-bapak gereja kalian yang adalah doktrin hypostatis union, di mana dua natur ilahi dan manusia berada dalam satu pribadi Yesus. Ini sama seperti mengatakan, mohon maaf nih ya, natur Sugiono pada malam hari berubah menjadi Sugiani pada siang hari. Ada dua natur itu. Nah, itu ya, kalau manusia itu dua natur itu malam jadi Sugiono, Sugiani, siang jadi Sugiono. Itu dua natur. Nah, pertanyaan saya, ketika Tuhan Anda makan ikan goreng, itu natur kealahannya kemana? Nah sekarang saya tanya begini, kan Bunda Rifa bilang dua natur itu, jikalau dia makan ikan goreng, iya kan, kemana ke ilahiyahnya? Ya dia makan secara manusianya, ilahnya kan tetap ada di dalam. Betul. Mana natur ilahinya pada waktu dia makan ikan goreng? Kan tetap berdiam diri Berarti Tuhannya ikut dalam makan tubuh ikan goreng. Kristus. Berarti natur ilahinya ikut makan ikan goreng. Ya kan yang makan kan itu manusianya. Ya terus ilahinya kemana? Katanya dua natur. Nah sekarang Mana begini, ilahinya? tunggu, sekarang begini. Tunggu, sekarang begini. Nah sekarang begini, saya balik tanya sama Uni Rifa ya. Begini, manusia Udah itu nggak mau ada menjawab, berapa? biar saya menjawab nih. Tubuh. Biar kamu bertanya Enggak, saja, enggak, biar saya menempatkan diri saya menjadi orang yang Enggak, menjawab. Tak perlu lagi kamu menjelaskan. Enggak, saya mau bertanya sama Uni. 1001 pertanyaan dari kamu saya akan jawab kalau saya mampu. Tak perlu lagi kamu menjelaskan. Saya memposisikan diri saya sebagai orang yang ditanya. Silakan. 1001 pertanyaan. Manusia itu terdiri ada berapa? Manusia Di dalam itu tubuh manusia itu istilah ada yang namanya tubuh, manusia. jiwa, dan ruh. Sejak kapan seperti itu? Siapa yang mendikotomi begitu? Kalau ruh itu tidak bisa dikatakan manusia, makanya diistilahkan dengan kata ruh. Kalau manusia tanpa ruh namanya mayat. Manusia adalah jasad yang ditambahkan dengan ruh, baru disebut manusia. Iya, iya, iya. Apa-apaan ini? Kenapa didikotomikan? Kalau ruh itu namanya hantu. Nah sekarang begini, apakah manusia itu enggak punya roh? Manusia itu adalah entitas yang memiliki jasad dan diberikan ruh, memiliki sifat-sifat yang kemanusiaan. saya tanya. Itu disebut dengan manusia. Oke. Iya, dia punya ruh, dia punya Iya, ruh, betul. sekarang begini, iya mau betul kan punya toh. Terus dia kan punya tubuh toh, daging. Ya Allah, kamu tahu tidak? Coba kamu definisikan manusia. Saya tanya sama kamu. Yang disebut sebagai manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki jasad dan diberikan ruh, memiliki jiwa dan juga memiliki sifat. Itu manusia. Kalau kamu bicara tentang ruh, itu bukan manusia. Kalau ruh itu adalah manusia, maka tidak akan disebut sebagai ruh. Kalau jasad tanpa ruh namanya mayat. Gimana sih ini? Definisi manusia aja nggak paham. Siapa bilang nggak paham definisi manusia? Manusia itu ada terdiri dari tiga. Sebutkan definisi Tubuh, jiwa. etimologi manusia dan juga etimologi manusia secara etimologi dan terminologi. Saya tunggu jawaban Anda. Silakan. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Kapan tubuh, jiwa dan roh? Kamu tidak berpikir kalau manusia juga punya sifat. Berarti kamu tidak punya sifat. Cedor. Roh itu Iya, sifat iya. kita. Kapan Roh ruh itu adalah sifat. sifat? Halo, tolong tunjukkan siapa yang ngajarin Nah, sekarang dosen begini. mana yang mengatakan bahwa ruh adalah sifat. Nah sekarang kalau ruh mengenai Anda itu apa? Coba. Kalau Ruh itu adalah penjelasan sesuatu ruh yang itu, iya. abstrak yang ditiupkan ketika saya di Yang dalam abstrak. kandungan oleh Tuhan saya yang tidak Amin. ada yang mampu menalarnya dan mengindrakannya. Oke? Apakah Ruah itu dalam tiupan bahasa berarti Ibrani angin? memang diterjemahkan sebagai angin, tapi juga diterjemahkan dalam istilah Masa spirit. Ruah itu bisa juga angin. Karena kalau Anda melihat dalam kitab Tanakh, Ruah Elohim diterjemahkan sebagai angin dari Tuhan. Paham? Itu dalam kitab Tanakh, kitabnya orang Yahudi. Di kitab kalian saja Ruah Elohim diterjemahkan sebagai Ruh Allah, yang adalah Allah. Nah ya memang benar. Apanya yang benar? Berarti Tuhan Anda angin. Lah, siapa yang bilang Tuhan kita angin? Ya apa yang benar? Dalam kitab Anda, ruah itu artinya bisa angin, bisa juga spirit. Sejak kapan angin dan spirit itu bisa dijuantahkan oleh indera manusia, bisa dijelaskan? Karena itu sesuatu yang abstrak. Maka saya bertanya kepada Anda, apa definisi manusia? Jelaskan. Apa bedanya dengan Tuhan? Jelaskan. Ya Tuhan kan pencipta. Ya Nah, manusia yang manusia? menciptakan. Nah, ketika Tuhan Anda yang pencipta itu menjadi manusia, masih bisakah dia dikatakan pencipta? Dengar. Makanya kan kita itu Loh, kembali kok ke awal dengar? lagi. Saya mau kembali Anda ke awal yang lagi. bilang, kenapa kalian selalu berbantahan dengan diri kalian? Kalian bukan berdebat dengan kami umat Islam, tapi kalian berdebat dengan diri kalian. Coba Anda perhatikan apa yang Anda bicarakan tadi. Anda bilang bahwa Tuhan artinya pencipta, manusia adalah ciptaan. Tunggu. Lalu kemudian Tunggu, definisi tunggu, itu dengar, Anda, dengar. saya belum selesai.
Anda mengingkari definisi Nah, Anda tadi kan sendiri. saya ngomong. Aduh, apa nih? Anda Saya langsung menanggapi, potong. brother. Biar Anda dapat poin saya. Anda yang bilang Tuhan Saya nggak mau pencipta, dapat manusia poin dari diciptakan. Lalu tiba-tiba Anda percaya bahwa Tuhan yang adalah pencipta menjadi ciptaan. Ini sama seperti mengatakan bahwa angin adalah api saat bersamaan. Ini yang disebut dengan unlogic. Definisi saja sudah Anda ingkari. Belajar ontologis biar paham, belajar ilmu hakikat biar paham. Lah, Gua dibantah. apa? Definisikan apa itu manusia, brother? Ciptaan. Dia kan manusia. Tuhan apa? Pencipta. Berarti Tuhan Anda yang Dengar pencipta dulu, menjadi definisi manusia ciptaan. kan tubuh, jiwa dan roh. Sejak kapan definisi manusia Definisi adalah manusia. tubuh, jiwa dan roh? Berarti Anda tidak punya sifat, tidak punya sekarang akal, begini, tunggu, tidak dengar punya dulu. keinginan, tidak punya banyak. Berarti Anda tidak punya hidung, tidak punya Bukan kaki. itu maksud saya. Itu tubuh itu apa? Tubuh adalah jasad, instrumen dari manusia yang kemudian ditiupkan roh oleh Tuhan. Pertanyaan saya, Anda tidak punya sifat, Oke. tidak punya akal. Tunggu, Sejak kapan akal tunggu, adalah tunggu, tubuh? Sejak kapan akal adalah tubuh? Anda tidak punya akal berarti. Kalau manusia adalah tubuh, jiwa dan roh, berarti Anda tidak punya akal. Tubuh, jiwa dan roh. Sejak kapan Ya, definisi kan manusia adalah begitu. tubuh, jiwa, dan roh ini? Tubuh, jiwa, dan roh, kalau Anda katakan itu manusia, maka artinya Anda menafikan manusia punya akal. Hello? Saya minta, Kalian itu coba tidak Anda mengerti. coba, sekarang saya mau tanya sama Anda. Tenang, tenang. Apa perbedaan Tuhan dan manusia? Silakan jelaskan. Kalau Tuhan yang punya kuasa. Kalau manusia? Ya kalau manusia, ya kita ini. Kalau ada Apakah kita manusia punya yang, kuasa? kalau ada manusia yang kayak kita kamu yang kayak kita ini, Ah, dia itu Iya. makan ikan goreng, mati dan bangkit dari ketiga, bisakah dikatakan Tuhan? Karena Tuhan itu berkuasa. Nah, oke, yang kalian anggap itu kan Yesus Kristus. Iya kan? Loh, dia manusia bukan? Pasti akan ke situ. Iya, Yesus itu Ya, dia manusia memang atau bukan? Dia Manusia atau bukan? Nah, manusia itu kan tidak Dia berkuasa. Manusia berkuasa nggak? Siapa bilang manusia tidak berkuasa? Dia kan Oh, berarti punya. kita Tuhan dong. Ada dua natur, ada dua natur. Siapa yang punya dua natur? Ya Yesus Kristus. Natur apa yang dia punya? Keilahiannya, ilahnya, ilahnya. Saat dia makan ikan goreng, mati dan hari ketiga bangkit, itu mana keilahian Kamu dia? selalu makan ikan goreng. Kamu aja makan ikan goreng terus. Nah, saya makan ikan goreng Pertanyaan memang. kamu itu paling Pertanyaan bodoh. saya adalah Pertanyaan ketika kamu itu Yesus paling tertidur. bodoh. Itu pertanyaan paling bodoh. Bukan, kenapa kok jadi marah? Nggak bisa jawab kalau gitu lah. Ketika kalau Yesus bertanya, tertidur di berdiskusi, kapal, cobalah. Yesus tertidur di Kalau kapal, berdiskusi. itu kemanusiaannya atau ketuhanannya yang lagi tidur? Manusia tidur enggak? Manusia tidur. Nah, Yesus pada saat tidur itu dia manusia oke. 100%. Nah, Kemana sekarang ketuhanannya? saya tanya balik. Kemana ketuhanannya? Manusia tidur. Manusia tidur. Iya, manusia tidur. Iya. Maka Yesus adalah manusia Tidur, karena dia memang tidur. manusia. Iya, dia tidur. Iya betul. Terus Terus apa lagi mau ditanya? pada saat dia tidur itu natur kemanusiaannya. Nah, kemana natur keilahiannya? Lah, kenapa Anda tanya sampai segitu? Ya saya kan tidak pernah mempercayai bahwa dia memiliki natur keilahian. Atau saya tanya yang pertanyaan simpel deh, terakhir pertanyaan dari saya nih. Apanya yang Tuhan dari diri Yesus? Jawab. Hah? Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Apanya yang ilahi, yang Tuhan dari diri Yesus itu apanya? Pertama, Assalamualaikum salah satu warahmatullahi dia wabarakatuh. bisa membangkitkan Waalaikumsalam orang mati. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Yang dia saya bisa menjadi membangkitkan orang pertanyaan. mati, ya. Jadi kalau ada orang yang bisa membangkitkan orang mati, maka dia adalah Tuhan. Bukan juga. Dengar dulu, masih banyak loh. Mana ini? Saya tanya, apanya yang dulu. ilahi dari diri Dengar Yesus? dulu. Ah, Tunggu dulu, saya kan belum selesai. Pertama kan temannya membangkitkan orang mati. Iya kan? ah, berarti kalau yang bisa membangkitkan orang mati bisa dikatakan Tuhan. Lah, siapa yang bilang? Loh, kata kamu tadi Saya Yesus bilang itu kan sebagai Yesus. manusia karena ilahi, Saya karena bilang bisa kan membuat. Yesus. Ya, jadi Iya. kalau seandainya Saya ada yang bilang bisa kan membangkitkan Yesus. orang mati, bisa tidak dikatakan Tuhan? Saya bilang kan Yesus. Iya, lalu apa bedanya Yesus dengan nabi-nabi yang lain? Elia bisa membangkitkan orang mati, Elisa bisa membangkitkan orang mati. Bahkan mayat Elisa pun itu bisa membangkitkan orang mati. Lalu apa hebatnya Yesus? Hebatnya Yesus, pengen tahu, menyelamatkan kita ini yang berdosa. Coba Anda itu tunjukkan kepada berdosa. saya, siapa orang yang pernah diselamatkan oleh Yesus? Bahkan ibunya sendiri pernah nggak diselamatkan dia? Coba, siapa orang yang pernah diselamatkan Salah masuk satu. surga?
oleh Yesus? Siapa? Sebutkan Orang nama. yang berada di samping dia pas waktu di tiang salib. Apa kata dia pada waktu itu? Hari ini juga kau berada bersamaku di Firdaus, betul? Hari itu dia langsung ke Firdaus atau enggak? Orang dia mati dulu di dalam Ya, batu langsung. 3 hari 3 malam. Berarti bohong. Dia bilang hari ini kita di Firdaus. Orang dia aja mati 3 hari, bangkit 3 hari kemudian. Katanya ke Firdaus. matinya- Mana yang betul? Tunggu, definisi mati itu apa? Mati itu berpisahnya ruh dan jasad. Ruh itu bisa mati nggak? Ruh nggak bisa mati. Siapa bilang ruh mati? Melawak United ni udah kelihatan gobloknya kan. Saya itu cuma bertanya simple. Esensi kamu paham tidak essence? Paham tidak hakikat? Saya nggak paham dengan apa yang hakikat. Nah, ini dia. Coba sekarang saya ajarkan kuliah 1 SKS buat kamu. Kasih 1 SKS Kenapa dulu. ayam? Ah. Ya. Kenapa ayam dikatakan ayam, sementara bebek Karena dikatakan dia bebek, bertelur. padahal mereka masuk dalam klasifikasi unggas? Kenapa? Coba kamu jawab. Beda dong bentuknya. Nah, pintar, karena mereka beda. Makanya ketika kamu Beda mendefinisikan Tuhan dan manusia, tentu ada perbedaan antara Tuhan dan manusia. Tapi dari tadi kamu mencoba menjelaskan bahwa kamu sedang menyamakan Tuhan dan manusia. Contoh, kamu bilang Tuhan itu pencipta. Kita sepakat. Kamu bilang manusia itu ciptaan. Kita sepakat. Tiba-tiba kamu katakan manusia itu adalah pencipta. Kamu mengkhianati definisi kamu sendiri. Makanya kenapa ada istilah ayam, istilah bebek. Tunggu. Yang bilang Itu sama dia- supaya tunggu, manusia siapa tidak yang bilang menyamakan manusia sesuatu yang pencipta? memiliki perbedaan. Tunggu. Siapa yang bilang manusia mencipta? Ciptaan. Tuhan pencipta, manusia ciptaan. Sepakat nggak sama saya? Yang menciptakan langit dan bumi ini kan Allah. Tuhan itu pencipta. Jangan kok bahas itu pula. Tuhan pencipta, manusia diciptakan. Sepakat nggak kamu? Yang menciptakan kan Allah. Kan nggak nyambung. Aduh, Allah itu apa artinya? Kata Allah itu apa? Generic name atau Kata proper Allah. name? Proper name. Itu sebuah Berarti nama Tuhan kamu Allah. bukan. Nama Tuhanku Yesus Kamu bilang Kristus. proper name barusan itu. Oh. Inilah Kristen kadrun. Ya, jadi gini ya, kalian ini adalah orang-orang yang merusak peradaban. Kenapa saya katakan kalian merusak peradaban? Kalian mencampurkan istilah yang sudah disepakati oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian mengkhianati definisi. Kalian orang-orang yang membolak-balikkan logika sederhana. Kalian mengkhianati. Saya- Dalam Undang-Undang dengar dulu. 1945 kita harus mencerdaskan anak bangsa. Kalian membotoli. Jadi kalian Tidak. ini adalah orang-orang yang merusak peradaban. Makanya kami hadir di ruang Siapa yang ini merusak peradaban? untuk membantah. Loh, buktinya kamu tidak bisa bedakan Siapa Tuhan yang dan merusak manusia. peradaban? Kamu, Hah? kamu lah. Kenapa? Karena kamu tidak Kenapa? bisa bedakan Tuhan dan manusia. Mana Tuhan, mana manusia? Nah, sekarang saya tanya, itu Tuhan itu apa sama kamu? Tuhan Deriva? itu adalah istilah Definisi kamu apa? yang diterjemahkan dari kata ilah, Eloah, Allah. Kalau dia singular itu dari kata Allah, Eloah dan ilah. Kalau dia itu plural maka itu Elohim. Diterjemahkan dari itu. Dalam makna lain, Tuhan adalah sembahan. Ya, nih Tuhannya orang Hindu ada, Tuhannya orang Buddha ada. Ya, kalau Allah adalah nama pencipta langit dan bumi yang disembah oleh umat Islam. Tuh. Oh, nama. Berarti iya yang, dong, tunggu, nama. berarti yang muslim. Tunggu, berarti yang muslim nama gitu. Oh iyalah. Allah itu berarti nama bagi Dalilnya ada. muslim. Dalilnya ada. Bismillah. Oh, nama. Dengan ismi nama Allah. tunggu. Nah, jelas kami. Nah, kamu Oh, dapat begitu. kata Allah Itu dari siapa mana? yang bilang? Al-Quran saya yang bilang. Nah. Nah, saya memperingatkan kepada semua umat Kristiani, kalau kalian tidak bisa membedakan ayam dan bebek, kalian jangan diskusi dengan umat Islam. Kalau tidak bisa kalian bedakan mana Susah. angka, mana huruf, jangan diskusi dengan umat Islam. Kalau tidak bisa bedakan mana Nggak angka usah. 1 dan angka 3, Ngapain? kalian belajar dulu di PAUD membedakan ini angka, ini huruf, ini 1, ini 3, ini Tuhan, ini manusia, ini ayam, ini bebek. Baru dengan kami. Ya, Kalian memang bodoh. Paling bodoh sekali kalian itu. Tahu yang bodoh, nggak bisa mulai jawab. menyerang pribadi. Bodoh sekali. Terjepit serang Nggak pribadi. usah Gini nih. terbincang. Padahal dalam Enggak. kitabmu kami bodoh karena Injil yang kau beritakan. Nah, kalian yang mengatakan diri kalian bodoh, baca Nah, kitabmu. sekarang begini. Pengertian Injil itu apa? Kata Injil Injil itu apa? kata yang Artinya muncul apa dari Injil? Al-Quran. Kitabmu tidak mengenal kata Injil. Paham Tunggu kau? dulu. Injil itu Siapa muncul bilang? dari Al-Quran. Mana di kitabmu Injil? Tunjukkan. Jedor. Yang saya tanya, yang saya tanya sama Saya kamu itu minta Injil dalam apa itu? kitabmu ada Injil? kata Injil. Tunjukkan kata Yang- Injil dalam kitabmu. oke, Jangan kau copy-copy dari sama, Islam. Oke. Mana kata Injil dalam kitabmu?
Sabar, saya buka kitabnya dulu ya. Buka kitabmu. Iya ya, tunggu ya 1-2 jam ya. Waras sedikit dong. Jadi ikhwah, selama ini 6 tahun kurang lebih, kenapa kita, Bang Dio, saya dan teman-teman lain itu selalu stagnan berdiskusi. Kita tidak bisa mengeksplor keilmuan kita. Saya mempelajari kritik teks, mempelajari bahasa Ibrani, mempelajari sedikit-sedikit, walaupun cuma sedikit ya, sejarah kekristenan ataupun bahasa Yunani. Tapi kenapa saya tidak pernah sampai di mengeksplor keilmuan yang saya miliki? Karena kita selalu stagnan. Kita selalu berhenti di definisi etimologi dan terminologi. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka itu bahkan menjelaskan secara definisi terminologi, etimologi dan perbedaan genus saja mereka tak mampu. Mereka tidak bisa mengklasifikasikan, mereka tidak bisa mengidentifikasi. Yang mereka bisa lakukan adalah apa? Berbicara tanpa ilmu pengetahuan, dan mereka berbicara menggunakan kesoktahuan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang mengatakan mereka itu seolah-olah membaca kitab suci, lidahnya berbelit-belit, lidahnya berputar-putar seolah yang dibaca adalah kitab suci. Padahal yang dibacanya adalah karangan manusia. Padahal mereka mengikuti apa yang mereka mau. Ajaran mereka datang dari prinsip-prinsip yang diajarkan oleh manusia. Contoh Tritunggal. Tritunggal itu konsep tentang bukan Tuhan, bagaimana Tuhan dipahami, bukan. Tapi Tuhan dikonsep oleh pemahaman Tritunggal. Ini saja secara esensi konsep sudah bersalahan. Konsep adalah produk pikiran manusia, berasal dari baik kajian saintifik, baik kajian empiris, baik eksperien dan eksperimen, muncul konsep. Tuhan transenden, tak bisa dipikirkan, tak ternalarkan, tak terindrakan. Tiba-tiba mereka mengkonsepkan Tuhan. Dari segi definisi konsep saja sudah bertentangan Tritunggal. Itu bukan konsep lagi sebenarnya. Karena kalau konsep itu berasal dari produk pikir manusia. Maka yang landasan berpikir manusia itu harus ada stimulus keinderanya dulu, baru muncul persepsi dalam ilmu psikologi. Tapi mereka bayangkan, mereka mengkonsepkan Tuhan yang transenden, bahwa Bapa setara dengan anak, anak setara dengan Roh Kudus setara dengan Bapa. Tetapi tidak tertulis dalam Bible-nya, kecuali tertulis secara eksplisit. Berhenti kita berdebat. Sudahlah tak tertulis. Kalau produk Alkitabiah, produk Al-Quran tak terjewantahkan dengan pikiran kita, wajar, karena konsepnya wahyu. Yang artinya secara definisi adalah tersembunyi dan cepat. Tapi kalau yang dimaksud adalah konsep, ini harus dipikirkan oleh pikiran, harus bisa dijelaskan oleh pikiran, karena ini konsep. Nah, bahkan konsep pun di antara mereka konsepsinya beda-beda. Tertullianus, Athanasius mengeluarkan konsep Tritunggal final tahun 500 Masehi. Walaupun konsili walaupun credo Athanasius bukan Athanasius yang menuliskan, ya, dalam sebuah jurnal STT yang saya punya, yang saya baca tentang subordinasi kekristenan yang dianut oleh Tertullian, karena menganut paham Tuhan itu punya tingkatan atau hierarki. Di dalam jurnal itu dijelaskan bahwa konsep Trinitas yang dipakai umat Kristen saat ini itu finalnya tahun 500 Masehi. Bayangkan konsep tentang Tuhan, bayangkan ya, beda dengan tauhid. Tauhid itu bukan tentang Tuhan, tapi bagaimana cara memahami Tuhan. Itu wajar konsep. Makanya tidak ada kata tauhid sebagai konsep dalam Al-Quran, karena Al-Quran bukanlah produk konsep, produk pikiran, produk logika, tapi Al-Quran wahyu Allah. Tapi wahyu Allah ini bisa divalidasi kebenarannya menggunakan epistemologi dan juga logika. Ini yang tidak kalian miliki. Ilmu dasar filsafat dan ilmu dasar psikologi, ilmu dasar bahasa saja kalian tidak mengerti. Karena kalian apa? Kalian berbicara dari doktrin, dari hal-hal yang kalian tidak pahami secara etimologi dan terminologi. Berbicara kalau ditanya apa arti anak Allah, ngangengong. Kalau ditanya lagi nanti apa arti Mesia, ngangengong. Apa arti diurapi, ngangengong. Pelanga pelongo. Apa arti Tritunggal, ngangengong. Mulai bahasa Thailand. Jangan kalian, saya sudah katakan, iman kalian sebagai Kristen itu urusan kalian. Kami umat Islam sebagai warga negara Indonesia, ya, bertoleransi kepada kalian. Dari kata tolerir artinya membiarkan kalian. Tapi ketika kalian coba-coba menjelaskan doktrin kalian di hadapan kami, saya harus menghalangi orang menyesatkan orang lain, menghalangi orang lain mengajak kepada kebodohan, karena ini bertentangan dengan undang-undang dasar. Kenapa? Undang-undang dasar negara mengajarkan kita untuk mencerdaskan bangsa.
Jadi kalau kalian mencoba untuk memperbodoh manusia dengan mendefinisikan sesuatu yang tidak ada dalam ranah akademis, maka saya akan berhadapan dengan kalian. Apa kapasitas saya? Kapasitas saya sebagai manusia yang diberikan akal oleh Tuhan, yang diizinkan belajar. Ketika guru bahasa Indonesia mengajarkan bahwa Tuhan dan manusia itu berbeda, jangan samakan Tuhan di depan saya dengan manusia. Ini yang kalian tidak pahami. Berbicara tanpa literatur, berbicara tidak memakai akal dan pikiran. Silahkan kalian bicara di depan kami umat Islam. Transfer knowledge kalian. Minimal ikuti Tritunggal perspektif Bapak gereja kalian. Bawa datanya ke sini. Tahu kalian siapa yang mencetuskan Tritunggal? Anda tahu tidak siapa orang pertama sekali yang mencetuskan Tritunggal, brother? Bagaimana? Anda tahu siapa orang pertama sekali dari bapak-bapak gereja Anda yang mencetuskan kata Tritunggal itu? Silakan jawab. Saya nggak tahu. Bayangkan, Anda mengimani Tritunggal, tapi tidak tahu siapa yang mengajarkan Tritunggal pertama sekali. Izin ngakak kuning. Kan Paulus yang sering dibawa sebagai nabi palsu oleh umat Islam tidak pernah mengajarkan Siapa bilang Tritunggal. nabi palsu Paulus itu? Siapa bilang nabi Kami palsu yang mengatakan. Paulus? Oke, saya tanya, siapa nabi palsu Lah menurut sekarang Yesus? begini, Oh, lari. sekarang begini. Jangan lari dulu. Kita bahas skema teologi dulu. Itu tema lain. Saya dengan Anda siap mempermasalahkan tema ini tentang siapa nabi palsu menurut Yesus. Kalau Anda mampu menjawab, saya transfer 500.000 ya. Saya membahas tentang konsepsi atau membahas tentang skema teologi. Saya bertanya kepada Anda. Anda tidak tahu orang pertama yang mengajarkan Tritunggal. Lalu kenapa Anda percaya bahwa Tritunggal adalah ajaran yang dari kitab? Siapa yang mengajarkan kepada Anda? Anda tak paham. Tapi Anda ikuti. Berarti Anda adalah umat Siapa yang bilang lemah. saya nggak paham? Oke, coba Siapa jelaskan bilang kepada saya saya. nggak paham? Jelaskan kepada saya konsep Ya, Trinitas Tritunggal menurut itu orang yang kan mengajarkan Allah. pertama sekali. Allah Tritunggal itu kan Allah, Firman dan Rohnya. Itu kan Allah Tritunggal. Apa ini Yaitu Allah, Yesus prima, Kristus. firman dan rohnya? Apa itu? Jawaban macam apa ini? Nah, makanya mengerti lah Bu. Bagaimana Makanya kan saya pemahaman bilang Tritunggal mengerti. menurut orang yang pertama sekali mengeluarkan istilah Tritunggal? Silakan. Saya nggak tahu sejarah. Ini dia nih. Makanya bahaya kalau kalian menjelaskan komentar. Saya berkali-kali loh. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Saya berkali-kali berbicara di hadapan publik. Saya berkata bahwa kalau kalian tidak punya ilmu, lebih baik ajukan 1001 Sekarang begini. pertanyaan. Oke, Saya oke, jawab. sekarang begini Diam ya. dulu. Begini. Diam Begini. dulu. Saya Anda mau tidak bertanya tahu dulu sama tapi Bunda tidak mau Rifa. menerima ilmu. Saya ini Saya mau tidak butuh penjelasan kalian tentang Kristen. Kenapa? Saya lebih paham tentang Kristen daripada kalian secara akademik. Nah, Kalian kan ketika- bertanya tentang kami. Nah, saya mau bertanya Sejak tentang Islam. kapan Bisa saya nggak? saya tidak butuh penjelasan Anda tentang agama Anda, tapi Anda mengklaim, makanya saya tuntut Anda untuk menjelaskan apa yang Saya Anda mau klaimkan. bertanya. Saya mau bertanya tentang Islam. Bisa Makanya nggak? tetapkan diri Anda itu bertanya. Dari tadi saya sudah suruh Anda bertanya 1001 pertanyaan kan? Kenapa Anda mencoba menjelaskan? Jangan coba untuk menjelaskan, karena saya lebih paham dari apa yang Anda tidak tahu itu. Saya belajar. Maka lebih baik Anda bertanya. tidak paham. Anda Anda tanya tidak Kristen. paham. Anda itu Oke. tidak paham. Saya Anda tidak akan paham. sebutkan kepada Anda, bantah Kenapa saya. Anda sudah Kalau Anda bisa didoktrin- membantah, Didoktrin dengan iman yang apa ini? Tritunggal adalah Kenapa istilah aku yang dingin muncul terus sih? pertama sekali. Diam, saya jelaskan Tritunggal kepadamu biar kau kujadikan kau Tritunggal yang menurut Bapak gereja, habis itu ku bantah kau, ku tunjukkan kau mana yang betul. Ya, Tritunggal, Trinitas. Turun. kabur. Kok malah kabur? Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Kenapa Nabi Isa yang bisa kalahkan Dajjal? Oke, saya jawab ya. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi yang kami yakini diberikan kuasa. Ingat, saya tekankan bahasanya ya. Diberikan kuasa sebagaimana Nabi Muhammad SAW diberikan kuasa untuk ke Sidratul Muntaha, mengalahkan kaum kafir, sebagaimana Nabi Musa diberikan kuasa membelah laut, sebagaimana kuasa yang diberikan kepada Elia menghidupkan orang mati. Maka para nabi harus memiliki mukjizat, karena istilah mukjizat adalah kejadian luar biasa yang dialami oleh para nabi. Kalau Tuhan tidak butuh mukjizat, karena Ini tidak sesuai masalah- dengan definisi. Ini Tapi masalahnya akhir Yesus zaman. dan ntar dulu. Ya apa masalahnya? Apa masalahnya? Masalahnya akhir zaman. Iya, masalahnya akhir zaman itu apa? Kenapa Nabi Isa yang bisa kalahkan? Kenapa bukan Nabi yang lain? Ya karena Nabi Nabi Isa sudah Musa meninggal, itu- tugasnya sudah selesai. Nabi Isa belum Nabi selesai tugasnya. Nabi Elia belum meninggal tuh. Kalau di Ya, kita tuh. coba tunjukkan dalam kitab Anda kalau Elia itu tidak pernah mati. Dikatakan tidak pernah mati atau dia adalah orang yang datang. Oh ya, sorry. Elia itu pernah datang ketika Yesus berada di Yerusalem. Pertanyaan saya,
Pertanyaan saya kepada Anda adalah, apa perbedaan Elia dengan Nabi Isa? Kalau Anda mengatakan bahwa Elia lebih rendah daripada Nabi Isa, sementara Elia pun bisa turun naik dari surga bertemu dengan Yesus, maka apa perbedaannya antara Elia dengan Isa? Bahkan lebih mulia Elia karena tidak perlu memiliki tugas lagi, sementara Isa diberikan tugas. Apa hebatnya kalau Anda mau membandingkan? Masalahnya dalam Islam kami tidak pernah membandingkan, karena Nabi adalah la nufariqu baina ahadum mir rasul. Kami tidak membandingkan, tapi mereka memiliki kelebihan masing-masing. Elia, Musa, Abraham, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pekerjaannya sudah selesai. Nah, kalau kita membandingkan, kalau kamu paksa saya membandingkan, justru terlihat jelek Nabi atau Tuhanmu Yesus di dalam kitabmu karena tugasnya tidak selesai, tapi dah kabur duluan ke langit. Elia clear selesai tugasnya karena dia diangkat oleh Bapa. Tuhan Anda berkata, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi kau tak mampu untuk menerimanya. Tuhanmu tugasnya belum selesai, udah lari ke surga duluan, mamanya nggak dibawa. Nah, lebih hebat berarti Nabi Elia, tugas selesai. Lebih hebat Nabi Muhammad, tugas selesai. Lebih hebat Nabi Musa, tugas selesai. Lah, seandainya kau paksa untuk membandingkan, justru Yesusmu itu tugasnya tidak selesai, tapi udah kabur duluan. Oke, berarti dalam Islam itu menyatakan rendah. bahwa dalam Islam menyatakan Nabi Isa kabur ya? Nabi Isa alaihissalam tidak pernah kabur seperti Tuhanmu yang lari ke surga tanpa membawa ibunya, tapi beliau diangkat, diselamatkan oleh Allah, disucikan dari orang-orang kafir. Bukan beliau yang kabur, karena beliau tak Tugasnya belum mampu. selesai. Tapi Tugasnya belum selesai. makanya belum selesai. Tugasnya nanti terakhir menjadi manusia biasa, mengikuti risalah Nabi kami. Beliau membunuh Dajjal, itu tugas terakhirnya. Karena beliau akan menjalankan kehidupan sebagai manusia. Jadi kenapa hanya Nabi Isa yang turun? Karena hanya dia yang kalian tuhankan. Dia harus meluruskan fitnah kalian yang keji terhadap dia karena menuduh bahwa dia adalah Tuhan. Tidak ada nabi lain yang disembah, cuma Nabi Isa yang disembah. Wajar kalau dia harus datang kembali di hadapan kau Ronald, di hadapan anak-anak kau Ronald, Tugas mengatakan, Nabi Isa itu enyahlah apa yang kalian yang belum berbuat jahat. selesai? Kenapa kalian memanggil aku Tuhan, Tuhan? Karena tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Tugas Nabi Pada saat Isa, inilah aku berterus apanya terang. yang belum selesai? Oh, belum selesai. Karena nanti dia memiliki tugas membunuh Dajjal, membunuh babi, dan bahkan mematahkan salib. Gitu. Iya, saya tanya tugas apa yang belum selesai? Tadi kau bertanya kenapa Nabi Isa yang membunuh Dajjal. Sekarang kau bertanya tugas apa yang selesai. Tadi kau sendiri menjawab pertanyaanmu. Macam mana kau ini? Karena kau yang memberikan keterangan. Kau yang bertanya kenapa Nabi Isa dihadirkan. berikan Kau bertanya lagi keterangan, tugas mana kan? yang tidak selesai. Padahal kau bertanya Tugas tugasnya apa? Nabi Isa. Kan lucu Iya, kau. tugas apa yang belum selesai sampai dia Tadi kau diangkat? bertanya kan? Ya itu tadi membunuh Dajjal. Kan kau yang bertanya tadi. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Apa ini orang ini? Kau yang bertanya kenapa Nabi Isa yang membunuh Dajjal. Nah, itu tugasnya. Dia bertanya Lalu kau tanya bingung. lagi. Aduh, Iya. Pertanyaanmu aja udah berbelok-belok. Zaman, Justru bagaimana? kalau dibandingkan antara Musa dengan Tuhanmu Yesus, maka Tuhanmu itu tidak ada apa-apanya. Pernah nggak Tuhanmu membelah lautan? Dajjal itu akhir zaman. Ya masalahnya Tugas apa yang belum selesai? Diangkat Membunuh terus Dajjal. dikembalikan akhir Membunuh zaman. Dajjal karena Tuhan kami Tuhan yang maha mengetahui. Tuhan kami tahu kalau Dajjal akan muncul. Nah pertanyaannya, Tuhanmu tahu tidak kalau ada nanti orang yang mengaku-ngaku bertemu dengan dia? Tahu enggak Tuhanmu? Nggak usah lari-lari terus. Kenapa Nabi Isa Kalau yang menjadi Tuhanku hakim? tahu nanti akan muncul Dajjal. Loh, jangankan Isa, kau pergi ke pengadilan banyak hakim di situ. Apa rupanya hebatnya hakim? Kenapa Nabi Isa yang menjadi hakim? Karena hanya dia yang dituhankan. Tidak ada Nabi Ibrahim dituhankan, tidak ada Musa Dia dituhankan. kan hanya nabi, hanya utusan. Kenapa bisa jadi hakim? Loh, Nabi Muhammad juga pernah menjadi hakim ketika memutuskan perkara. apakah ada Nabi Sulaiman juga dasarnya? pernah menjadi hakim. Bahkan Nabi Sulaiman dan Apakah Nabi ada Daud termasuk dasarnya? orang yang berhikmah. Loh, cemana ini Dasarnya kau? apa menunjuk Dasarnya Nabi adalah pengetahuan Isa? dari Islam. Nah, dasarnya apa menunjuk Nabi Isa menjadi hakim? Coba. Karena itu kehendak Allah. Tuhanku yang menunjuk. Kenapa rupanya? Enggak. Ya Jadi cuma pertanyaanku, itu coba aku balikan. Kau dasarnya. udah bertanya banyak ya. Sekarang aku balikan samamu. Apa dasarnya kau menuhankan Yesus? Dia berkata, aku bukan berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Berarti segala sesuatu yang tidak berasal dari bumi adalah Tuhan. Lucifer jatuh dari mana? Ih, Lucifer dari atas. Berarti Tuhan kau Lucifer. Lucifer memang dari Dar. atas. Berarti kau Tuhan kan Mampus Lucifer. Tapi Tuhan dia kau Lucifer karena dia mengelak. datang dari surga ya. Lucifer itu diusir dari surga jatuh. Dia Nggak bukan usah dari bumi. mengelak. Maka Tuhanmu adalah Lucifer. Yesus memang Tuhan, Lucifer itu Loh. bukan Tuhan. Lucifer juga ada istilah untuk Yesus karena dia bintang fajar. Dia yang mengaku sendiri. Lupa kau kalau Yesus juga Lucifer. Lucifer Aduh, ini pernah berkata dia orang. berasal dari atas. Dalam kitab Wahyu bahwa Yesus Lucifer mengaku itu sebagai bintang terbuang fajar dari yang atas. diterjemahkan dalam bahasa Latin Dia adalah bukan Lucifer. datang dari atas. Lucifer Lucifer dari mana? terbuang. Dari mana terbuangnya Lucifer? Terbuang dari atas. Dia dari mana? Dia terbuang. Berarti dari Dia mana? bisa bedakan terbuang sama Dia dari datang mana? tidak. Loh,
Kamu bisa bedakan terbuang ataupun dengan datang. Nah, tunjukkan kalau Yesus pernah datang. Gimana coba? Kau tunjukkan bukti kalau Yesus datang dari surga. Dia datang dari rahim Maria, keluar dari vagina Maria. Dia Apa iya? lahir tanpa sel sperma dan sel telur. Nah, sekarang kutanya, Yesus keluar dari mana? Dia numpang di rahimnya Maria. Maksudnya kalau dia dari surga. Jangan Maria tipu itu umat ciptaannya. Islam. Dia mau pilih Maria, dia mau pilih Magdalena, itu ciptaannya Ya Tuhan. berarti surga mana? Iya, betul. Yesus lahir dari surga, surganya para lelaki, ya, betul. Saya sepakat. Yesus berasal dari surga, surganya para lelaki yang kami bawa. Aku udah tebak pasti unik situ. Kenapa Keren. Nabi Iya, Isa lanjut. jadi hakim coba? Mampus kau Ronald. IQ-mu Lucifer jongkok. tidak perlu dilahirkan, Nabi brother. Isa menjadi hakim? Karena itu tugasnya. Kenapa Tuhanmu tidak bisa membelah laut seperti Musa? Duh, ngapain belah laut? Ya, Dia berarti hebat tenangkan mana? badai kok. Dia perintah badai. Lebih hebat mana itu? Dia Membelah perintah lautan. badai-badai Iya, tenang. bisa nggak Tuhanmu membelah laut? Dia perintah badai-badai Iya, tenang. bisa Orang nggak? mati Aku tanya, 4 hari. bisa nggak dia membelah laut? Mati 4 hari sudah berbau busuk, bisa Loh. bangkit. Sedangkan orang yang bangkit dari kematian ribuan tahun, tidak perlu dibangkitkan Tuhanmu. Zombie-zombie 4 yang bangkit di hari dalam kitabmu sudah ketika dia bau mati. busuk, bisa dibangkitkan. Iya, mana. Coba siapa yang berbau busuk yang dibangkitkan? Mana lebih hebat Lazarus, Tuhanmu daripada tulangnya Elisa? Elisa tulangnya saja ketika tersentuh mayat bisa membangkitkan orang mati. Lebih hebat tulangnya Elisa dibanding Tuhanmu. Elisa pernah berkata dia dan Bapa adalah satu. Yesus pernah Elisa berdoa pernah bahwa berkata- muridnya satu dengan Bapa. Yesus pernah berdoa, Elisa jadikanlah pernah mereka berkata- Bapa. Dia berasal dari Elisa. surga. Elisa naik ke surga tanpa Yesus. Elisa Elisa pernah lebih berkata, hebat. Tuhan harus berasal mati dari dulu surga. untuk pergi ke surga. Nah, Elisa sekarang coba Elisa tidak perlu Coba mati Uni- dulu untuk ke surga. coba Henok Uni tak perlu Rifa mati dulu bilang. untuk ke surga. Lebih hebat mana coba? Lebih hebat mana orang yang harus mati dulu baru ke Apa surga maksud? dibanding orang yang tak pernah mati langsung ke surga? Coba lebih hebat mana? apa maksud Yesus menyatakan dia Kenapa berasal tak mau dari menjawab? atas? Kenapa Coba. kau bertanya mewajibkan aku menjawab tapi kau tidak pernah mau menjawab pertanyaanku? Malu. Mau jawab apa? Oke. Saya kan sudah Mana lebih bantah. hebat? Orang yang harus mati dulu untuk ke surga daripada orang yang tak pernah mati tapi langsung auto surga? Mana yang lebih hebat? Orang yang Orang mati yang mati dan dulu. masuk surga. Berarti kita lebih hebat daripada Elia gitu. Berarti kau lebih hebat. Berarti kau lebih hebat daripada Elia. Kau lebih hebat daripada Elia ya. Roh siapa? Yang mati itu Roh siapa? apa ini? Roh apa yang Yang kau bahas mati ini? itu Pertanyaanku, daging ada yang manusia dilahirkan Maria. harus lah daging yang dilahirkan Maria itu siapa? Tuhan bukan? Yesus, Tuhan itu roh. Tuhan bukan. Sejak kapan Yesus menjadi roh? Alah, Tunjukkan kepadaku itu kalau Yesus itu roh. adalah roh. Loh, Ya, terus di tunjukkan Alkitab kalau. Jadi kalau Yesus apa? Roh atau bukan? Roh atau manusia? dagingnya daging manusia, rohnya Dagingnya daging manusia, rohnya roh Allah. Makanya Bagaimana dia perkataan lahir Paulus yang dari mengatakan Roh Kudus. roh Allah di dalam diriku? loh, Paulus dia juga lahir berkata, dari Roh Kudus kok tanpa sel sperma dan sel telur. Maksudnya Roh bagaimana? Kudus yang menghamili? Roh Kudus yang masuk ke rahimnya Apa? Maria. Apa? Oh, Roh Kudus masuk ke rahim Maria lewat mana? Loh, ciptaannya dia kok kamu Tunggu mau dulu. Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria lewat mana? Pori-pori. Lah, di roh itu masuk lewat apa? Roh Kudus Tahu kamu? masuk ke dalam rahim Maria gitu. Iya, roh masuk ke tubuh manusia itu lewat apa? Coba kau tunjukkan dulu. Orang yang Tunjukkan dulu, kerasukan setan itu dia masuk lewat apa? Iya, Coba. tunjukkan dulu. Berarti kau samakan Roh Kudus dengan setan. Orang yang kemasukan setan itu dia masuk dari apa? Berarti maksudmu Maria kerasukan Roh Kudus. Masuk dari apa? Enggak, Uni Jawab dulu. Uni kayaknya si Ronald ini enggak pernah makan contoh Lanjut, Makassar, ada lanjut. kedagingan, ada Lanjut, keparuan, lanjut. ada kehatian. Lanjut, aku ketawa dulu. Lanjut, aku ketawa dulu. Yesus mengatakan dia berasal dari atas. Aku dan Bapa adalah satu. Iya, bahkan Yesus berkata kepada muridnya, kamu tidak berasal dari dunia ini, ya. Masa kamu Yesus juga berkata mengatakan kepada dari muridnya, dunia itu? jadikanlah Nggak ya berbobot. Bapa. Loh, kok Beda, berbobot? beda. Kata Paulus apa tentang Tuhan satu itu? Kata Yesus berdoa, Nabi Isa ya yang Bapa. bisa kalahkan Dajjal loh, Aija. Iya memang ya, Nabi Isa memang lebih hebat daripada Tuhanmu. Zaman. Tuhanmu nggak bisa mengalahkan Hansip Romawi. Nah, akhir zaman ini. Nabi Isa Nabi lebih Isa hebat dari jadi Tuhanmu, sepatu. brother. Nabi Nabi Isa Isa bahkan mampu melawan Dajjal. Tuhanmu melawan Hansip Romawi aja nggak mampu loh. Terus kamu bilang Yesus tidak punya kuasa? Lah, buktinya Nabi Isa lebih hebat daripada Tuhanmu. Nabi Isa bisa membunuh Dajjal. Nah, sementara Iya. Tuhanmu jangankan Dajjal, Hansip Romawi aja dia nggak mampu Nabi Isa mengalahkan. dengan Yesus beda atau sama? Oh, beda dong.
Saya tidak mau menyamakan Nabi saya yang mulia yang tidak pernah berdusta lisannya, ternyata tiba-tiba mengutuk pohon ara karena tidak berbuah pada belum musimnya, kemudian mau dicium kakinya oleh perempuan yang bukan muhrimnya, kemudian digantung mati terkutuk di tiang salib. Itu bukan Nabi saya, beda lah. Nabi Isa mulia. Kalau nabimu terkutuk, kalau Tuhanmu terkutuk. Nabi Isa, dengar dulu. Nabi Isa ibunya perawan. Bentar dulu, gantian. Kau mau tahu perbedaan Nabi Isa dengan Yesus? Beda. Haram jadah aku menyamakan nabiku dengan Tuhanmu ya. Dengan Tuhanmu, dengan nabiku aja enggak selepel Tuhanmu ya. Contoh. Itu soal ketuhanannya. Katanya mau tahu perbedaan Nabi Isa dengan Yesus. Kan? Tapi kenapa kau Beda. Nabi Isa tidak pernah terkutuk karena dimuliakan oleh Allah. Tuhanmu terkutuk di tiang salib karena mati ditelanjangi di tiang salib, bahkan di obok-obok sama Hansip Romawi. Nah, Tuhanmu lahir ya dari seorang katanya perawan tapi punya laki. Kau bayangkanlah, katanya perawan tapi punya laki. Ada-ada ajanya kalian. Ya, kalau Ibnu Maryam betul-betul perawan karena dia tidak pernah bersentuhan dan bahkan melihat pria. Kenapa? Dia selalu berada di mihrabnya, bahkan makannya pun datang dari Allah. Ini perempuan suci, betul-betul suci. Jangankan memiliki suami, dilihat laki-laki pun enggak. Bayangkan, ibu Tuhanmu pun sudah menikah. Loh, suaminya Santo Joseph aja mau menceraikan dia waktu dia hamil. Tahu kau? Itu suami menikah. Baru Loh, bertunangan. kalau dia tidak menikah, ngapain dia mau menceraikan? Nambahin kau. Iya, kalau dia baru tunangan, kenapa dia mau menceraikan? Kamu nambah-nambahin. Loh, kok menambah-nambahin? Ini ayatnya aku tunjukkan. Santo Joseph ingin menceraikan Maria. Pertanyaanku, kalau dia belum menikah, kenapa dia mau diceraikan? Ya sudah, intinya kamu mengatakan Yesus bukan Isa ya. Pertanyaan saya, kalau memang Maria belum menikah dengan Santo Joseph, kenapa dia hendak diceraikan ketika hamidah dari Tuhan? Brother, nah, Ibnu Maryam adalah wanita mulia, wanita yang betul virgin. Sementara Tuhanmu konon katanya perawan tapi punya laki. Mana betul? Jadi hakim sama Bunda Maria dalam kitabmu itu punya suami atau perawan? Dari mana kau tahu ketika dia punya suami dia masih perawan? Gak dipakai sama Santo Joseph. Dari mana kau tahu? Ada yang ngintip? Makasih ya. Bang Kejang. Kan? Makanya kalian jangan sama-samakan nabiku yang mulia ya. Saya tidak sudi ya. Berbeda itu. Sejarahnya juga berbeda. Saya tidak sudi. Nabi saya yang mulia dituduh sebagai orang terkutuk di tiang salib, dipegang-pegang, dikoel-koel sama perempuan yang bukan muhrimnya, mengutuk pohon ara yang nggak salah apa-apa karena tidak berbuah belum pada waktu musimnya, mencuri keledai, mengambil keledai nggak bilang-bilang tanpa izin, membunuh babi, ya, merugikan peternak babi, ya. Saya tidak mungkin percaya itu tuh Nabi saya, Nabi Isa alaihissalam. Dalam kisah Islam, beliau berkata, lisannya sangat indah. Dengarkan ketika beliau bicara kepada murid Hawariyun. Ketika para Hawariyun berkata, menutup hidungnya melihat sebuah bangkai, apa kata nabiku? Betapa indahnya giginya. Ini nabiku. Sedangkan Tuhanmu yang kau tuduh sebagai Nabi Isa adalah orang yang mengutuki perempuan dengan mengatakan dia bani Anda. Paham? Bahkan Tuhanmu mengatakan orang lain bodoh. Bahkan Tuhanmu juga yang mengatakan bahwa orang Farisi Saduki itu ular beludak. Kata-kata kotor keluar dari Nabi Isa tidak mungkin, ya. Oke? Jadi saya tidak mau Nabi saya disetarakan dengan Tuhan kalian yang terkutuk, terhina, miskin dan meminta-minta itu. Setuju, karena saya pelajari juga memang beda kisahnya juga. Kalau di Isa itu keponakannya Musa kalau nggak salah. Sejak kapan Nabi Isa keponakan Musa? Ini orang kadang-kadang kalau ngomong pakai congor, dia pakai data. Sejak kapan? Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya kalau Nabi Isa itu keponakan Nabi Musa. Jangan ngadi-ngadi kau. Ya karena Maryam kan itu anaknya Imron kan. Kalau seandainya kau bilang bahwa Nabi Musa itu adalah keponakan bersaudara dengan Nabi Isa, sejaman dengan Nabi Isa, maka kau terima kenyataan bahwa Musa itu sejaman dengan Tuhanmu Yesus. Kau tahu kalau Yesus pernah berjumpa dengan Elia dan Musa, sejaman mereka hidup. Kau mau mengatakan kalau Yesus itu adalah sperma dari Daud karena tertulis di kitabmu. Kan dari Imron. Sejak kapan Nabi Isa punya silsilah, hantu? Dia nggak punya bapak, kok bisa-bisanya punya silsilah? Ada-ada aja nih kalian ini. Yang punya silsilah itu yang lahir dari sperma. Kau tahu arti silsilah apa? Bagaimana mungkin silsilah Isa, Yesus sampai ke bapak tirinya? Kau tengok di dalam kitabmu, dalam kitab Lukas, dalam Matius. Beda. Memang beda. Tuhan Nabi dalam kitabmu itu punya silsilah sampai ke Daud. Padahal bapak tirinya itu ada aja kalian ini. Dan jelas di situ bapak tirinya tiba-tiba dicangkutkan nasabnya sampai ke bapak tirinya. Bukan kau yang bikin anakmu tiba-tiba bukan anak kau tiba-tiba sampai ke nenek moyangmu. Anak ini nasabnya kan ada aja. Ya betul. Pandai-pandainya kalian ini. Memang ada dua garis ibu, garis bapak di mana ada? Coba tunjukkan garis ibu, garis bapak. Dalam kitab Lukas itu siapa disebut di situ? Jangan ngadi-ngadi, jangan merubah-rubah kitabmu. Di dalam kitabmu itu Joseph dua-duanya. Baik di Lukas maupun di Matius itu Joseph, bukan Maria.
Jangan merubah-rubah firman kitab sucimu. Katanya dalam Amsal, ya, tidak boleh merubah firman. Sejak kapan ada Maria di situ sebagai nasabnya? Ada-adanya kalian ini. Suka-suka ayah kalian. Ini harus menarik. Ini kita bahas ini. Silsilah Yesus, ya. Perhatikan dalam Matius pasal 1, silsilah Yesus Kristus. Kalian perhatikan sampai di bawah. Ya. Nanti bergantian Eda. Masuk jangan kayak penjajah. Kulo nungun dulu, izinkan dulu orang bicara. Orang sedang berdiskusi. Kalau diizinkan sama tuan rumah bicara, baru bicara. Ini masuk-masuk rumah orang dan duduk makan nasi aja. Dalam Islam itu kami diajar kalau bertamu itu ada adabnya. Masuk ke rumah orang, kalau disuruh makan baru makan. Jangan grogoti dapur orang kalau belum disuruh makan, saudaraku, saudariku, ya. Kalian tidak punya ilmu, saya maklum. Kalian tidak punya adab, saya maklum. Tapi kalau nggak punya Roh Kudus, menurut kalian kan kalian punya Roh Kudus. Tolong tunjukkan kalau kalian punya Roh Kudus, walaupun aku tidak percaya itu, ya. Perhatikan, silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sampai kemana? Mana Maria di bawah itu? Hah? Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, lalu melahirkan Yesus. Kok tiba-tibanya ini bapak tirinya pula disangkutkan nasabnya? Ini ada-adanya kalian ini. Lukas pasal 3, nomor 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang pula, ia adalah anak Yusuf. Dan jelas-jelas dia bukan anak Yusuf, kalian terima dia sebagai anak Yusuf, anak Eli. Yang pertanyaanku, siapa kakeknya sebenarnya? Eli atau Yakub? Yang ada-adanya kalian ini, suka-suka ayah kalian. Lanjut, Maria. Maria istri Klopas atau Maria Magdalena ini? Lanjut, silakan. Iya, ini Maria Ibu Yesus. Duh, berarti ini mamanya Tuhan. Oke. Begini Uni Rifa. Begini. Tadi saya dengar di sini kan Uni Rifa bilang bahwa kembali ke silsilah Alkitab itu tentang silsilah Yesus Kristus. Nah, kalau saya mau bertanya dulu. Tadi Uni Rifa katakan bahwa Nabi Isa dengan Yesus itu tidak sama, memang benar. Oke, dengarkan. Bentar dulu, punya silsilah saya mau luruskan. Yesus Kristus. Apakah Uni Rifa bisa menceritakan sedikit tentang silsilah Nabi Isa? Oke, saya akan jelaskan. Kalau ada Ya, umat silakan. Islam yang menjelaskan silsilah Nabi Isa, maka dia pendusta. Apa yang Kalau pendusta? ada umat, ya dong, dia nggak punya bapak, tiba-tiba punya silsilah, itu pendusta. Orang yang mengatakan Nabi Isa itu punya silsilah, itu pendusta. Karena dia bukan Nabi anak dari seorang Nabi laki-laki. Isanya Uni Rifa itu, coba Nabi Isanya Uni Rifa itu, coba Uni Rifa cerita dulu tentang dia punya silsilah. Bagaimana dia punya silsilah? Dia nggak punya manusia bapak, kan punya brother. silsilah keturunan. Nah, Yesus Kristus Kalau juga Anda punya bapak, punya silsilah keturunan. oke, saya Kalau tanya, gitu Nabi Isanya apa definisi silsilah? Uni Rifa itu, coba ceritakan sedikit tentang silsilah keturunannya. Ya, saya tanya apa definisi silsilah? Silakan dijawab. Silsilah artinya adalah? Nah, Uni Rifa, silsilah itu berarti kita punya garis keturunan dari moyang turun sampai pada kita punya anak Berarti cucu. Tuhan Anda punya silsilah? Ya ada lah, semua Siapa? punya Coba ada. sebutkan silsilahnya Yesus siapa? Dia kemana? Kemana nasabnya? Tidak perlu Uni Rifa tanya itu. Oh, berarti dia anak manusia ya, karena dia punya silsilah ya? Dengar, saya tahu. Iya, Yang berarti saya Yesus tanyakan itu ke sini, manusia Uni ya, Rifa punya, manusia biasa. Uni Rifa bilang bahwa Nabi Isa dengan Yesus Kristus itu kan berbeda. Berbeda. Kita punya kita punya Yesus Kristus punya silsilah. Nah, kalau begitu Uni Rifa tolong ceritakan buat saya bahwa Nabi Isa yang Uni Rifa percaya itu adalah punya silsilah keturunannya seperti apa? Coba Uni Rifa jawab Anda dulu. telinganya sehat kan? Ya, silakan dijawab. telinganya Oke. sehat kan? Enggak, telinganya sehat Ya. kan? Sehat kan? Supaya Saya jangan sekali menghina lagi- saja yang lain. Loh. Tuannya orang. Saya tidak pernah menghina Tuhan Anda. Yang menghina Tuhan Anda itu Tadi adalah Anda sendiri dengan mengatakan bahwa dia adalah terkutuk di tiang salib, Galatia pasal 3:13. Dengarkan orang bicara. dengar Saya sudah sini. menjawab. Uni Rifa, sebentar, dengar dulu. Ini orang nggak mau Dengar diskusi dulu, nih. dengar dulu. Saya mau menjawab. Kok Dengar saya harus dulu. dengar Anda? Saya mau menjawab. Saya tadi sudah menjawab. Kalau ada umat Islam satupun yang menjelaskan silsilah Nabi Isa, maka dia pendusta. Paham tidak? Karena yang namanya silsilah itu dia harus ke bapak. Ya udah, Sementara kalau gitu, Nabi kalau Isa gitu ayahnya tidak Maryam punya siapa? bapak. Ayahnya Maryam siapa? Bunda Uni? Sejak kapan dalam tradisi Islam dan tradisi Yahudi silsilah itu merujuk kepada perempuan? Hei, Itu ya. Kalau keturunan saya Nabi sekarang itu kan tanya, dari perempuan. sejak kapan bahwa keturunan itu merujuk Oke. kepada perempuan Kalau dalam Bu- istilah Yahudi?
Ya, kalau memang semua itu dari laki-laki. Saya tanya dalam perspektif Yahudi, silsilah itu ke bapak atau ke ibu? Ke bapak. Bapak Yesus siapa? Ya karena Yesus itu. Bapak Yesus siapa? Kalau secara Bapak Yesus siapa? Kalau bapak keluarganya Bapak Yesus siapa? Ya udah, Kalau berarti bapak dalam Yesus kartu adalah anak keluarganya, Yusuf. Yusuf. Teman-teman, mulai sekarang kita bantahi orang Kristen yang mengatakan Yesus anak Allah. Mereka pendusta karena menurut Alfon, Yesus adalah anak Yosef. Terima kasih Betul, sudah memang mengakui betul, anak bahwa Yosef Yesus tetap. adalah anak Yosef. Betul, Ya, jadi secara selama ini kemanusiaannya betul. selama ini ternyata Yesus hasil sperma Yosef. Oh, saya nggak bilang hasil sperma lo ya. Saya nggak Siapa hasil bilang? sperma lo. Siapa bilang? Saya akan tunjukkan kalau Yesus adalah hasil sperma. Nih, saya katakan kepada Anda ya. Ya, terserah deh. Loh, kok terserah? Saya pakai kitab suci Anda loh. Iya, silahkan. Oke. Kita lihat kalau Yesus hasil sperma. Berarti kalian Silahkan. pendusta selama ini. Iya, Ya. iya. Mangga. Ini harus buka Roma pasal 1 ayat 3. Kita teman-teman, saya bukakan datanya ya. Saya tuh suka bicara pakai data, enggak suka menipu-nipu seperti kalian. Ya. Ya udah silahkan baca. Saya bacakan. Buka Roma pasal 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging. Nah, ini bicara secara kedagingan teman-teman. Daging ya. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Nah, kan keturunan Daud. Mari kita lihat. Sorry. Keturunan itu pakai bahasa apa teman-teman? Sperma. Loh, Dor. jauh banget hubungannya, itu nggak masuk, itu kan keturunan Daud tadi. Ini Kan dari bilangnya kata spermatos, bahasa Yunaninya sperma ini. Iya, Anak Allah itu- keturunannya Daud, itu keturunan Daud. Kan tadi. Iya, dari Mana sperma nih, Daud itu dia. mana? Berarti Iya, itu kan sperma kan, itu Daud kan tercurahkan, kakek-kakek tercurahkan. lakinya lagi. Aduh, Gimana ini? Orang bebas ini. Nih, tapi nih, maksudnya ini apa seenak ini? dong. Ini apa? Nggak Kok bisa, nafsir? itu iya, memang. Ini apa artinya? Lidah Ini apa saya juga artinya? sama dari sperma. Ini apa? Loh, berarti saya sama Yesus sama dong, dari sperma. Loh, siapa bilang Yesus dari sperma? Ini Siapa? ini yang bilang, yang bilang itu ini. kata sperma, bukan mana ayatnya. Coba baca lagi Loh, ulang. sperma artinya Baca apa? lagi. Ya Yes, baca ini, lagi ini, ulang. ini ayatnya. Aduh. Nah, ini ayatnya nih. Nah, Iya. Yesus menurut daging tentang Iya. anaknya yang menurut daging. Yesus itu kan punya daging, diperanakan dari keturunan Daud. Keturunan Dari itu Daud, adalah bukan dari Daud kan? Oh betul. Langsung. Keturunan Daud ada siapa? Keturunan Daud kan bapak. Keturunan Daud kan bapaknya Yesus. Itu tidak perlu Pak Fron. ditanggapi dulu. Keturunan Daud Sabar dulu, adalah Ibu. bapak. Aduh, kalian ini berdua lagi. Keturunan Daud itu siapa? Santo Joseph. Ya, keturunan Daud Daud itu kan anaknya Daud. Iya. Anak ini hasil apa? Sperma. Iya, sekarang Ternyata bapaknya kan keturunan bukan ini. Daud. Bapaknya kan itu keturunan Daud. Ya kalau gitu sama kitab seperti- Anda adalah penipu. Kitab Anda adalah penipu. Di sini dikatakan tentang Itu terjemahan anaknya anak yang udel menurut itu nggak daging. bisa Loh, gitu. kok Kata saya logika udel bukan itu yang fallacy. menerjemahkan siapa? Yang Woi, menerjemahkan fallacy. siapa? Di Bu, apa? Bunda, Falasi sorry, apa? Bunda. IQ Anda nggak Logical cukup falasinya. untuk Falasinya, menafsir falasi seperti apa? itu. Istilah falasinya apa? Coba istilah falasi yang Itu cocok untuk tadi saya ini apa? Tadi mau tunjuk. Istilah falasi yang cocok untuk diksi saya apa? Apakah stromen, ad hominem? Apa? Yang mana? Berarti Dari ada hubungan antara daging. Loh, saya tanya Iya. tentang anaknya, ini tentang Pak siapa? Fron ini lah, kalau bicara dia pernah mau dengar lah. Nah, saya tidak pernah mendengar, dengar ke beta bicara dulu tentang anaknya yang menurut daging, berarti ini kedagingan, diperanakkan. Mengerti arti diperanakkan? Ini ada hubungan seksual, ya. Diperanakkan itu skidi papap dulu, baru ada sperma dari keturunan Daud. Tunjukkan dulu. Apa ini Mariani? Keturunan itu diterjemahkan dari kata sperma. Berarti di sini kalau kita terjemahkan sperma, maka Yesus adalah Memang dasar. anak hasil sperma Daud. Bila orang penipu padahal diri sendiri juga lebih bahaya. Tanya lain, jawab Apa ini? Saya sudah jawab, kami tidak percaya Nabi Isa punya silsilah. Kok Anda paksa? Gimana ini? Kok memaksa kalau Nabi Isa punya silsilah? Waduh, Ma, udah berapa? Sudah 5 ekor ini dibantai yang unik. Enggak, kalian Kabur lucu semua. sebetulnya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.